kamu pelajari dari mata kuliah ini? Yang saya pelajari dari teologi dan komunikasi tentu banyak, apalagi Ibu Iki yang menyampaikan materi, mulai dari pengertian fungsi-fungsi, prinsip-prinsip relasi keduanya, sampai bagaimana Telkom dalam ruang publik sesuai konteksnya. Namun di sini saya tidak akan jelaskan satu persatu poin-poin tersebut. Saya akan coba simpulkan secara keseluruhan teologi dan komunikasi. Keduanya materi jika bisa akan jadi syarat. Oh, sayang kan? Teologi mendalami tentang Tuhan atau yang transenden, dan komunikasi adalah penyampaian pesan yang mendatangkan respon. Teologi memakai komunikasi untuk menyebarkan kerajaan Allah. Ini bukan hanya tentang pendeta khotbah jemaatnya. Lalu apa? Hei, lalu apa? Komunikasi bukan hanya percakapan antara dua insan. Komunikasi adalah keseluruhan bahasa hidup kita, pemikiran juga perkataan, penampilan dan apa yang kita perbuat bagi dunia. Oh, bahasa hidup kita menentukan bagaimana respon dunia. Jika telah sesuai etika hidup, kita telah cerminkan kerajaan Allah. Oh, komunikasikan terhadap alam, terhadap sesama. Oh, komunikasikan terhadap pencipta, terhadap dunia. Bahasakanlah. Oh, bahasakanlah bahasa hidup kita. Teladan dunia. Materi apa yang paling berkesan bagi kamu di dalam mata kuliah ini? Saya rasa hampir seluruh materi dalam mata kuliah teologi dan komunikasi sangatlah berkesan. Apalagi materi tentang komunikasi dan kekuasaan. Komunikasi dan kekuasaan
dapat saya katakan sebagai dasar seluruh materi teologi dan komunikasi. Nantinya, ketika saya sudah menjadi pemimpin gereja, saya pasti akan selalu mengingat materi ini. Menjadi seorang pemimpin gereja sama halnya menjadi pusat atau sumber komunikasi jemaat atau seorang komunikator. Menjadi pemimpin gereja, menjadi seorang komunikator, menjadi seorang yang paling sering disuruh ngomong di gereja nantinya, pasti tidak akan lepas dengan yang namanya kekuasaan. Menjadi komunikator berarti memegang kekuasaan dalam artian bebas berbicara, bebas mempengaruhi orang lain, dan kebebasan-kebebasan yang lainnya kaitannya dengan komunikasi. Eits, jangan salah pengertian dulu ya. Bukan berarti menjadi komunikator bisa seenaknya berkata, berbuat, dan juga bebas menampilkan sesuatu di depan orang. Namun, yang menjadi acuan komunikator adalah bagaimana mengelola kekuasaan-kekuasaan itu. Menjadi seorang komunikator tentu dapat mengatakan banyak hal. Ya, karena kita tahu, seorang pendeta tidak mungkin berbicara panjang lebar di mimbar khotbah jika ia sendiri tidak memiliki sumber daya yang amat penting bagi jemaatnya. Seorang komunikator, seorang pendeta yang baik harus memiliki kesadaran akan kekuasaan yang dimilikinya, akan kepercayaan jemaat kepadanya, bahwa pemimpin gereja itulah yang akan mengatakan banyak hal dan melakukan banyak hal pula demi pertumbuhan iman jemaatnya. Ya, entah itu lewat penampilan, perilaku, motivasi-motivasi, nasihat, solusi, penghiburan, kabar sukacita, dan yang lainnya. Adanya sebuah kekuasaan yang dikontrol dengan baik, pastinya tidak akan ada kuasa-kuasa mengkerdilkan. Dan bentuk-bentuk komunikasi yang teraplikasi adalah kuasa-kuasa penebusan. Komunikasi dinyatakan melalui bahasa, pikiran, penampilan, perkataan, dan juga perilaku hidup. Dan dengan kekuasaan itu pula, bahasa hidup seharusnya dapat menjadi teladan untuk sesama, juga untuk membagikan kasih Allah terhadap dunia. Bercermin juga pada teologi relasi yang merekonsiliasi hubungan manusia dengan Allah yang awalnya dirusak oleh dosa. Walaupun manusia berdosa, namun Allah tetap mengkomunikasikan kebaikannya lewat berkat-berkat yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teologi relasi memberi tempat untuk semua orang mengambil bagian dalam kerajaan Allah, penuh keberanian dan kerendahan hati, penuh suasana saling menghargai, karena Allah tidak memandang manusia sebagai objek, namun subjek, sama sepertinya. Allah benar-benar menggunakan kekuasaannya bukan untuk menghakimi, namun untuk merekonsiliasi apa yang salah. Apakah ada perubahan diri setelah mengikuti mata kuliah ini? Mata kuliah ini banyak membuat saya belajar. Learn to be a better person. Ada satu kalimat yang selalu terngiang yang diucapkan Ibu Iki untuk mengingatkan para mahasiswanya. Language defines your identity. Bahasa menentukan identitasmu.
Kalimat ini akan selalu menjadi pegangan saya, terlebih ketika saya menjadi pemimpin gereja nantinya. Dulunya, saya sering meremehkan tindakan salah yang saya lakukan. Bahkan pernah saya menasihati seseorang untuk jangan berbuat ceroboh, namun nyatanya saya sendiri juga melakukannya. Namun, setelah berefleksi lebih lagi, apalagi melalui mata kuliah teologi dan komunikasi ini, saya menemukan pembelajaran tentang pentingnya real act of faith. Saya menjadi lebih berhati-hati dan lebih memilih untuk memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum sok-sokan menasehati dan menghakimi orang lain. Karena nantinya saya akan menjadi komunikator, sebisa mungkin saya menjadi komunikator yang baik dengan meneruskan pesan dari Allah kepada sesama melalui bahasa hidup saya, penampilan, perkataan, dan juga tindakan. Sebagai penutup, berikut kutipan dari presentasi perkuliahan yang dibawakan oleh Ibu Iki yang akan selalu saya ingat dan terapkan dalam kehidupan saya. Pesan Kristiani dari Tuhan menyerukan kepercayaan dan tindakan. Mengatakan bahwa teologi adalah pemahaman yang mencari iman, berarti juga mengatakan hal yang demikian. Sebagai teolog, kita berusaha untuk memahami apa yang kita yakini tentang pesan Kristiani dari Tuhan. Dan bagaimana kita sebagai individu dan sebagai komunitas Kristen harus hidup di dalam terang pesan itu.